Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan di ayat yang ke-8. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita ditanya, ya. Seringkali kita juga mungkin bertanya. Ada satu kejadian yang menarik pada saat kami tadi malam jalan gitu ya sama keluarga. Nah, nggak biasa sih anak-anak bertanya begitu ya, bertanya tentang sebuah harga barang tertentu. Nah, memang pertanyaan itu bersifat pribadi. Kemudian istri saya bilang, Nak, lain kali kalau bertanya hal-hal demikian harus berhati-hati. Kenapa? Karena tidak semua orang nyaman dengan pertanyaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar ya, seringkali terkadang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu tidak pas begitu ya. Atau boleh dikatakan kadang pertanyaan-pertanyaan itu justru membuat komunikasi, membuat relasi menjadi kurang baik. Ya, artinya sah-sah saja sih kita memberikan atau mengajukan pertanyaan. Tetapi seringkali pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu menutup pintu komunikasi atau justru membuat orang menjadi tidak nyaman berkomunikasi dengan kita. Ya, seperti contoh misalnya di dalam kisah ini, memang Yesus ditanya ya oleh orang-orang pada saat itu, yaitu biasalah ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua yang mempertanyakan kuasa Tuhan di dalam dia melakukan pelayanan ini ya. Jadi mereka berkata bahwa kuasa mana ya yang Yesus terima, atau katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu diajukan sih ya, karena semestinya mereka tahu lah, mereka belajar kok begitu. Dan kemudian Tuhan juga memberikan sebuah pertanyaan. Nah, ini menarik. Teknik Tuhan di dalam menjawab pertanyaan, dia tidak selalu memberikan jawaban yang pas seperti apa yang mereka minta, tetapi Yesus terkadang juga mengajak orang untuk berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, ini juga penting begitu ya di dalam diri kita. Nah, pesan yang saya dapat, yang saya pelajari, yang pertama, mesti berhati-hati mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaan itu pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban, atau bisa jadi sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang pertama. Yang kedua, saya belajar bagaimana ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan, apakah pertanyaan itu sesuatu yang penting untuk ditanyakan, atau hanya sekedar ya basa-basi dalam sebuah pertanyaan. Nah, yang ketiga, seringkali pertanyaan-pertanyaan kita itu sifatnya apa istilah kata ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa melukai, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat orang tidak nyaman, terlepas apakah itu disengaja atau tidak.
Kadang ya, pertanyaan-pertanyaan kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sengaja memang dilontarkan. Mungkin sebagai seorang jurnalis itu sah-sah saja begitu ya, karena biasa mereka memiliki cara demikian. Tetapi tidak lepas jika hal itu juga diperlakukan misalnya dalam kita menjalin relasi, ya, dalam hal kita berkomunikasi. Itu seringkali juga nggak enak untuk didengar ya, baik yang bertanya maupun dia yang akan menjawab, begitu ya. Contoh misalnya ketika kita berjumpa dengan orang lain, misalnya mempertanyakan tentang usia, mempertanyakan tentang anak misalnya, mempertanyakan tentang pasangan misalnya, hal-hal yang seperti ini bisa bersifat sensitif. Artinya kita mesti berhati-hati dan berhikmat ya. Jangan gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan, itu justru menghambat sebuah relasi dan komunikasi. Kecuali ya kita sudah dekat, kita sudah mengenal secara pribadi, ya artinya kita sudah tahu, sama-sama tahu, mungkin it's okay. Tapi ketika kita baru mungkin itu ya, kadang bisa membuat orang lain tidak nyaman. Nah yang kedua, saya pelajari ya dalam hal memberi jawaban, ada kok hal-hal tertentu kita nggak perlu jawab, begitu ya. Nggak perlu jawab bukan berarti karena kebenarannya begitu atau yang sebenarnya tidak begitu. Jadi kadang kita juga boleh nggak menjawab sebuah pertanyaan, dan itu adalah hak saudara ya, itu adalah hak kita. Jadi jangan memaksakan juga untuk orang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ya, ataupun yang diajukan oleh orang lain. Nah, mari kita belajar berhikmat di dalam menjawab sebuah pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Jangan sampai malah pertanyaan-pertanyaan itu menyelesaikan komunikasi, pembicaraan dan relasi ya. Yesus menarik sekali. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yesus memberikan jawaban yang menurut saya luar biasa, tepat begitu ya, untuk menyadarkan mereka yang mengajukan pertanyaan untuk mempertimbangkan setiap pertanyaan ya. Nah, mari kita belajar mengajukan pertanyaan dengan baik, dengan tepat begitu ya, dan memberi jawab tentunya juga dengan cepat supaya orang lain juga menyadari akan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, hal-hal yang mestinya kita hindari dalam bertanya ya, kayak tadi misalnya umurnya berapa, sudah menikah atau belum ya. Kalau tidak di ranah tertentu lebih baik nggak perlu dipertanyakan ya. Bangun relasi komunikasi dengan normal saja ya. Misalnya waktu kita berkunjung ke orang sakit ya, atau kita mendengar informasi tentang orang yang sakit, tidak selalu kita bertanya, loh kamu sakitnya apa, loh dia sakitnya apa. Itu nggak perlu saudara ya. Tidak semua orang nyaman ya dengan pertanyaan itu, kecuali memang kita sudah tahu deket dan sifatnya pribadi, mungkin bisa ya, misalnya kayak kita visitasi gitu ya, itu kan juga nggak selalu boleh kita langsung bertanya, kecuali orang itu nanti akan menceritakan kondisinya. Nah, mungkin di sini cara mengemas pertanyaannya itu juga penting ya, sehingga tidak langsung menjurus. Misalnya kita main ke rumah seseorang, kita nggak lihat anak-anak, loh anak-anak gimana? Soalnya kadang itu juga membuat orang tidak nyaman, karena bisa jadi keluarga itu ya tidak ada anak ya, atau mungkin kita bertanya tentang pasangan, mungkin dia belum memiliki pasangan, itu juga bisa dipertimbangkan ya. Masalah pekerjaan, masalah penghasilan ya, itu juga kadang pertanyaan-pertanyaan yang sensitif untuk ditanyakan. Sederhananya, kalau saudara nggak pengen mendapatkan hal yang demikian, perasaan saudara gimana sih gitu ya, itu juga nggak perlu dilakukan ya. Mari kita belajar berhikmah dalam mengajukan setiap pertanyaan, termasuk memberikan sebuah jawaban. Nah, semoga kita ditolong dalam menerapkan kehidupan kekristenan, kita boleh tetap menjadi berkat.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Ajar-ajari kami terus dalam bertanya, memberi jawab, sehingga apa yang kami ajukan dalam pertanyaan ataupun jawaban yang kami berikan tidak menjadi batu sandungan atau penghalang dalam kami membangun relasi dan komunikasi. Kami berdoa Tuhan, dan kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.